Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini ada Waalaikumsalam. presentasi ya dari tim 15 grup gabungan antara mentor 5 dan mentor 8 ya. Mentornya Mas Yuda. Iya, Oke. Saya sebagai mentor 5 Muhammad Rizky Azari, saya persilakan waktu untuk presentasi teman-teman tim 15 ini. Dipersilakan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari tim 15 ingin mempresentasikan tentang Palm Conveyor Diesel Engine. Next, ada daftar isi. Yang pertama ada anggota kelompok, yang kedua ada latar belakang, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada desain alat, yang kelima ada bill of material, yang keenam ada costing, yang ketujuh ada analisis, yang kedelapan ada kesimpulan. Perkenalkan anggota kelompok kami, ada mentor 8 dari saya, Raffian Salvita Muhammad, dan teman saya Ahmad Fikri Asabili, dan ada Muhammad Febri Ardiansyah, dan ada Wiwitri Andilo, dan ada Bagus Dwi Utomo. Baik, selanjutnya adalah latar belakang dari mesin kami. Pada proses pemanenan kelapa sawit, umumnya dilakukan dengan cara manual atau menggunakan tenaga manusia. Tentunya itu akan memerlukan tenaga ekstra, apalagi pada proses mengumpulkan dan memindahkan kelapa sawit ke dalam truk pengangkut. Tentu hal ini kurang efektif dan efisien mengingat berat rata-rata kelapa sawit berkisar 60 sampai 80 kilo. Sehingga diperlukan alat atau mesin yang lebih efektif dan efisien untuk memindahkan sawit ke dalam truk pengangkut. Salah satunya adalah konveyor pengangkut sawit ini. Next, tujuan. Yang pertama adalah untuk memudahkan dalam proses pemindahan dan pengumpulan kelapa sawit ke dalam truk pengangkut. Yang kedua, meningkatkan kinerja yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan keselamatan dan keamanan pekerja. Baik, berikut adalah desain Palm Conveyor Diesel Engine dari kami. Berikut adalah desain 3D-nya, assembly dari kesemuan part-part yang ada. Next. Berikut adalah detail produk yang ada di dalam mesin kita, yaitu ada rangka motor dan motor diesel, kemudian frame conveyor, kemudian ada conveyor. Next. Dan juga ada rantai conveyor dan juga plat penahan sawit. Next. Dan berikut adalah explode dari part-part yang ada di dalam mesin kita, yaitu ada yang pertama motor diesel, di mana kita memilih motor diesel yaitu hemat bahan bakar serta memiliki torsi yang kuat, serta dihubungkan dengan puli yang menuju ke gearbox. Dari gearbox menuju ke as atau as dari mesin konveyornya. As konveyor berhubungan dengan plat pengangkut sehingga plat pengangkut bisa berputar dan kelapa sawit bisa naik ke atas. Dan juga dari desain kita memiliki frame penyangga konveyor yang sangat memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi, di mana ada roda yang bisa bergerak bebas, maju atau mundurnya tergantung dari ketinggian bak dari pengangkutnya, dan juga bisa disetel ke atas atau ke bawah, dan juga disertai pengunci sehingga tetap aman dan bisa sesuai keinginan kita mau dinaikin atau diturunin.
Next. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya ya ini costing. Costing di sini adalah bahan-bahan serta apa aja yang dibutuhkan dengan rancangan anggaran biaya yang nanti akan dicanangkan pada desain alat kali ini. Kita menggunakan besi UNT dan ukuran 80 mm kali 45 mm kali 6 meter dengan jumlah 4 setengah lonjor dengan kisaran harga biaya di pasaran ya ini 2.452.000. Untuk besi siku kita menggunakan ukuran 30 kali 30 banyak satu lonjor dengan biaya 79.000. Dan untuk materi lainnya bisa dilihat pada tabel, karena kalau saya sudah satu nanti bakalan lama. Dimana nanti ini rangkaian alat akan disatukan menggunakan bahan-bahan tersebut. Next, Mas. Dengan total anggaran yang diperkirakan mencapai Rp22.542.100 untuk membuat rangka desain dari alat pengangkut sawit tersebut. Next, Mas. Baik, untuk analisis plat pengangkut bisa dilihat untuk sisi gambar kiri atas pada jenis plat static nodal stress, yaitu untuk rentang tegangan kita terdapat maksimum 314,6 MPa dengan beban rentang tegangan minimum 0,0079 MPa. Untuk analisis tersendiri, area warna merah menunjukkan tegangan tertinggi yang terjadi di bagian ujung atas plat. Untuk tegangan maksimum masih berada di bawah yield strength sebesar 620,4 MPa, sehingga desain ini masih aman. Untuk strain analisis gambar kanan atas untuk jenis plat static strain untuk rentang tegangan 8,292 MPa dengan minimum 3,982 MPa dengan analisis tegangan tertinggi terjadi di area tengah plat dengan warna merah orange. Dengan nilai tegangan menunjukkan deformasi relatif, material masih berada dalam batas elastis. Untuk displacement analisis, kita dapat maksimum displacement 1,105 mm dengan analisis perpindahan maksimum terjadi di tengah plat seperti ditunjukkan oleh warna merah. Perpindahan relatif kecil dibandingkan ukuran plat menunjukkan kekakuan struktur masih cukup baik. Yang gambar keempat, deform shape analysis. Kita menggunakan jenis plot deform shape displacement. Terdapat skala deformasi 37,0434 untuk pembesaran visual untuk memudahkan interpretasi. Dengan analisis, bentuk deformasi menunjukkan pembengkokan pada plat akibat beban. Struktur mengalami deformasi yang dominan di tengah, sedangkan bagian sisi relatif lebih stabil. Next. Dan di sini analisis frame dengan jenis plot static nodal stress. Untuk gambar kiri atas menunjukkan daerah dengan tegangan maksimum sekitar 117,8 MPa. Dengan analisis daerah dengan tegangan tinggi terlihat pada bagian atas struktur, terutama di titik kontak beban, ditandai panah ungu. Untuk ini menunjukkan area kritis yang berpotensi mengalami kegagalan jika desain tidak dioptimalkan. Untuk yang kedua, untuk strain analisis, skala deformasi menunjukkan 30,2215 dengan warna merah menunjukkan nilai tegangan tertinggi sekitar 1,294 MPa.
Dengan analisis area dengan tegangan maksimum juga terfokus pada titik-titik beban di bagian atas rangka. Tegangan ini perlu dikontrol agar tidak melewati batas elastis material. Untuk yang ketiga, displacement analysis. Kita mendapati maksimum displacement sekitar 2.823 mm. Dengan analisis perpindahan terbesar terjadi di bagian atas struktur ditandai dengan warna merah, sedangkan bagian bawah cenderung lebih stabil, yaitu dengan warna biru. Hal ini konsisten dengan beban yang diterapkan pada bagian atas rangka. Untuk yang gambar 4, jenis plot mesh quality. Dengan analisis gambar ini menunjukkan kualitas elemen mesh yang digunakan. Struktur mesh terlihat halus dan konsisten, yang penting untuk memastikan akurasi hasil analisis simulasi. Next. Berikut untuk analisis kita yang terakhir, yaitu analisis porous mainframe dengan jenis plot static nodal stress dengan rentang tegangan maksimum 56,52 MPa dengan minimum 8,64 MPa dengan yield strength 170 MPa dengan analisis tegangan maksimum 56,52 MPa terjadi di kedua ujung poros ditandai dengan warna merah. Tegangan ini masih berada di bawah batas lulu material, yaitu dengan beban maksimum 170 MPa menunjukkan desain masih dalam kondisi aman. Dengan tegangan di bagian tengah cukup rendah menunjukkan distribusi beban terfokus di ujung. Untuk yang kedua, gambar yang kedua, displacement analysis menunjukkan maksimum perpindahan yaitu 0,04562 mm dengan analisis perpindahan maksimum terjadi di tengah poros ditandai oleh warna merah. Dan selanjutnya nilai perpindahan ini sangat kecil menunjukkan struktur poros memiliki kekakuan yang baik. Untuk yang gambar ketiga, dengan analisis deformasi visual diperbesar untuk mempermudah interpretasi. Poros mengalami defleksi yang cenderung simetris dengan lengkungan ke bawah di tengah poros yang diakibatkan oleh pembebanan di ujung. Mungkin analisis saya dari situ, dilanjut oleh teman saya. Baik, kesimpulannya, palm conveyor dengan penggerak diesel engine merupakan alat yang sangat efisien untuk mendukung proses transportasi material di industri kelapa sawit. Dengan menggunakan diesel engine sebagai sumber tenaga, alat ini mampu beroperasi secara mandiri tanpa ketergantungan pada jaringan listrik. Hal ini sangat cocok untuk digunakan di area perkebunan atau lokasi terpencil. Sekian presentasi dari kami, mungkin ada tambahan dari Mas Rizky. Oke, baik teman-teman. Terima kasih ya, saya sudah melihat overall presentasi mulai dari penyajiannya cukup eye catching ya. Nah, coba kita kembali ke slide yang nomor 3 setelah tujuan mungkin ya, latar belakang. Oke, di sini. Ya, memang beban yang digunakan untuk menampung kelapa sawit ini cukup berat ya. Yaitu juga membuktikan bahwa alat ini butuh kekuatan atau strength yang cukup kuat ya untuk ini. Seperti itu. Oke, boleh next. Ya, karena memang saya juga melihat orang-orang di sini ya, terutama di daerah-daerah Sumatera itu mereka masih menggunakan cara manual untuk memasukkan kelapa sawit di dalam truk. Terus kemudian mereka butuh tenaga manusia yang cukup kuat untuk mengangkatnya. Dan juga resiko-resiko kecelakaan itu dalam melakukannya itu juga ada pastinya. Walaupun ya dikatakan mereka tuh udah pro lah. Mungkin udah bertahun-tahun mereka mengangkut
kelapa sawit ke dalam truk gitu ya. Tapi di sini poin inovasinya sangat bagus karena sudah terlihat ya bahwa ini akan mempermudah pekerjaan orang lain dalam melakukan aktivitas ini gitu ya. Lebih cepat, lebih mudah, dan juga minimalisir adanya aksiden seperti itu ya. Oke, next. Nah, mungkin di sini kita akan lihat dulu kayak desain seperti ini ya. Coba ke drawingnya, Mas. Next lagi ke drawingnya, coba. Nah, ada gambar subassembly yang dengan dimensi tidak ya? Coba dikasih lihat dulu. Saya ingin lihat ulang komentarin. Saya ingin komentari penyajian ini. Oh, tidak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Kalau tidak ada itu nggak apa-apa. Tapi next time dalam kita menyajikan suatu alat ya, untuk mempresentasikan suatu alat, paling tidak kita itu memiliki semacam eh, skala ya, karena kita tidak tahu nih ukuran si barang ini berapa ya, kita tidak tahu ukuran barang ini berapa, dan kita harus menyajikannya kepada audiens yang tidak tahu ukuran si barang ini. Paling tidak misalnya seperti ini ya. Nah ini, terus ini rodanya satu, terus ini juga semacam ininya ya, semacam tumpuannya satu lagi supaya dia tidak terlalu banyak bendingnya. Terus kemudian ini bak dari truknya gitu kan. Nah paling tidak teman-teman untuk nextnya aja ya. Ini overall dimension diberikan. Terus ketinggian ini juga diberikan. Ini sebenarnya alatnya udah bagus banget ya. Cuman penyajian gambar ini masih belum ada, jadinya menjadi pertanyaan gitu ya. Sebenarnya cukup seperti ini aja ya teman-teman ya. Tinggi ini berapa, seperti itu. Nah, nanti di sini kalian bisa tambahkan misalnya seperti ini maksimumnya berapa, itu ya. Maksimum terhadap sudutnya ya. Kan ini kalau saya lihat tampaknya si penyangga yang di tengah ini bisa di-adjust, betul tidak? Iya, Nah, Pak, bisa. kan bisa di-adjust kan. Nah, karena tingginya ini bisa di-adjust, nah bisa jadi ada selisih panjang ya, mungkin barang berapa senti gitu ya. Nah, itu juga ada pengaruhnya ya. Kalau misalnya benar-benar di tempatnya itu space-nya sedikit seperti itu. Oke. Jadi untuk next-nya ke depannya ketika kalian prestasi alat, jangan lupa ukuran dimasukkan ya. Jangan lupa ukuran dimasukkan seperti itu. Nah, lebih bagus lagi Untuk kalau ada drawingnya sudah ukuran. ada. Kenapa, Mas? Drawingnya sudah ada. Oh, drawingnya sudah ada. Oh, boleh Sebentar, Pak ya. di-share drawingnya. Temennya satu lagi kemana? Oh, udah muncul. Ini sebenarnya inovatif ya, bagus ini alatnya. Oh, oke. Ini detail drawingnya ya. Ya, bagus kalau misalnya kalian udah punya detail drawingnya ya. Kalau gambar per sub assembly-nya ada. Nah, itu boleh Ada, setting ya. Mas. Nah, ini tinggi dari kakinya ya. Coba zoom ke item nomor 1. Sip. Oke, jadi kalau begini kan audiens tahu ya bahwa ukuran dari alat ini tuh kira-kira berapa, dan apakah mereka
ingin membeli alat ini atau tidak ya pasti lihat dari ukurannya juga salah satunya ya. Form factor-nya tuh seperti apa gitu alat ini gitu ya. Coba ada yang di bagian assembly conveyor-nya mungkin seperti apa bentuk. Baik Pak, sebentar. Oke. Nah, ini untuk yang kakinya tadi ya, yang di tengah itu. Oke. Kalau yang di seat 4 itu apa, Mas? Oh, kosong. Ya, Mohon sebenarnya udah maaf bagus Pak, ya, ini tadi udah ada. hilang. Kenapa, Mas? Ini tadi komponennya hilang. Oh, oke. Ya, sebenarnya ini udah bagus, tinggal penyajian drawingnya aja ya, yang mesti diekspos. Karena ya itu tadi, alat itu harus tahu orang berapa ukurannya ya. Kalau ini sudah ada, ini udah bagus gitu ya. Tinggal ya tambahin ukurannya aja nih, ukuran overall berapa, terus ini jarak dari sini ke groundnya berapa gitu ya. Itu penting ya. Kejadian seperti itu penting. Oke, kita kembali lagi melihat. Tunggu sebentar ya. Kalau misalnya ini dibuka, file SolidWorks-nya bisa. Berat nggak? Nggak berat ya? Izin chat. Oke ya. Nah, ini cakep nih. Ya, ini alatnya bagus ya. Nah, itu pelat pendorongnya itu yang berarti dia itu bisa mungkin untuk membawa 1, 2, 3, 4. Mungkin ada 4 sampai 7 ya. 7 kelapa sawit sekaligus gitu ya. Kan bisa aja satu kali dorong itu dia angkat 2 kan. Oke. Iya. Nah, coba ya ini udah cukup menunjukkan ya. Kita kembali lagi ke presentasinya. Oh, tunggu sebelum kembali ke presentasi, saya pengen lihat ini mungkin di frame conveyornya ya. Coba dibuka segitiga dari salah satu partnya yang menunjukkan frame conveyor. Oke. Oke. Ya, ini bikinnya pakai acid metal atau weldment sini? Pakai Batman ya. Oke, pakai weldment sih ya. Iya. Iya, bagus bagus. Ya, ini sudah cukup bagus sih. Cara teknik pemodelannya udah oke lah kalau menurut saya ya. Oke. Nah, itu saya lihat dari satu jenis aja udah ketahuan nih cara modelingnya seperti apa gitu ya. Oke. Hmm, tadi ada beberapa analisis ya. Coba ini jangan di close dulu file SolidWorks-nya. Coba di show dulu presentasinya di bagian analisis.
Oke, nah ini dari slide pertama analisisnya ya. Ini beban yang diberikan nilainya berapa? Halo, halo, suara saya terdengar? Halo, halo, Mas. Ya, Ya ini udah tampak kok, udah tampak. ya. Ini beban yang diberikan nilainya berapa ini? Ini kalau beban minimal 70 kilo. Untuk beban eh, untuk beban maksimal 70 ton. 70, 70 ton. Beban maksimal. 70 ton. Oke. Itu 70 ton yang terjadi pada plat ini gitu ya. Iya, Mas. Nah, kalau 70 ton itu untuk satu buah dari kelapa sawitnya 70 ton berarti. Eh, untuk maksimal aja sih. Untuk maksimal aja. Ya, untuk maksimal. Iya, saya juga nggak mungkin dia nilainya sampai segini sih kalau platnya begini ya. Iya. Oke. Nah, ini sedikit tambahan dari saya ya. Ketika kita ingin coba untuk analisis, supaya hasilnya itu benar-benar tampak realistis. Karena kalau misalnya dia beban merata, ini sedikit pengetahuan aja ya, biar teman-teman bisa punya improvement pada analisis. Nah, untuk kedepannya, kalau kita tahu si medianya itu adalah berbentuk bola atau sejenisnya gitu ya. Nah, ini possible untuk kontak dengan plat ini kan nggak keseluruhan permukaan ini ya. Betul, ya kan? Nah, oleh karena itu, area kontak dari force-nya itu juga harus kita batasi. Nah, paling tidak mungkin 1/3 dari ukuran platnya. Jadi nanti kalian bisa split ini permukaannya, terus baru area force-nya itu di sini. Seperti itu. Karena kalau misalnya kita kasih area force seluas ini, nanti yang 70 ton itu akan terbagi ke area yang luas ini. Di mana belum tentu mereka akan mengenai keseluruhan permukaan, begitu kan? Nah, Nah, iya, betul. iya betul. Nah, itu sedikit input dari saya supaya teman-teman nanti ke depannya bakal improve, bakal punya pengetahuan lebih di analisis. Karena saya udah hampir 5 tahun ya main-main seperti ini nih, finite elemen gitu. Dan ketahuan memang hasilnya ya. Kalau misalnya kita ngasih boundary condition yang salah atau tidak tepat, ya pertama bisa membahayakan gitu ya. Kita taunya di sini kuat ya, karena dia all area ini kena force. Tapi sebenarnya boleh jadi ini deformasinya bisa lebih ya. Kalau misalnya ini kita faktorkan gitu kan, bisa jadi nggak cuma 1 mili ini displacementnya. Mungkin bisa berkali-kali lipat. Mungkin bisa 30 mili ya seperti itu. Bisa lebih, kelipatannya malah lebih banyak gitu ya. Seperti itu. Ya, saya juga senang tadi presentasi untuk analisis ini penyampaiannya bagus dan tepat sasaran ya. Ya, udah cukup bagus ini. Nah, lalu ini dia di fix di edge-nya. Ini pakai sheet metal ya berarti ya. Iya, betul, Mas. Pakai sheet metal. Oke, bagus. Sebenarnya nanti ketika kita udah pakai sheet metal, karena dia ini apa namanya, meshingnya adalah meshing planar gitu ya, atau meshing surface. Nanti di edge edge yang di sini itu akan kita bisa keluarkan nilai momen reactionnya gitu ya. Di tumpuan itu bisa keluar. Tapi kalau dia 3D elemen dia nggak bisa. Nah, itu bisa jadi pertimbangan juga kalau misalnya kalian mau tambah lagi gitu ya output dari hasil analisisnya.
Oke, next dulu. Oke, ini pakai Weldmans-nya pakai 3D Solid nih kayaknya. Iya Mas, oke. Iya, ini nggak masalah sih kalau nggak pakai 3D Solid atau pakai Weldmans. Soalnya kan assembly juga ya. Oke, ini nilai bebannya juga sama 70 ton. Iya Mas, rata sama. Oh, rata. Oke, oke. Ya sebenarnya kalau untuk yang di plat tadi dia terlalu overkill ya kalau 70 ton. Mungkin kalian bisa masukin eh, misalnya dua buah kelapa sawit, terus kalian faktorkan lagi jadi 2 kali lipatnya gitu kan. Nah itu udah oke gitu ya. Kalau ini mungkin masih masih mungkin 70 ton, tapi kayaknya berat struktur dengan membawa semua kelapa sawit itu kayaknya nggak nyampe segitu. Tapi ya nggak masalah juga sih. Kalau bisa kalian mau desain ini alat jadi kuat banget gitu ya. Mungkin waktu penggunaannya bisa bertahun-tahun seperti itu. Nah itu mungkin aja. Ini Mas Wiwit kemana? AFK ya? Waduh, Waduh. bahaya ini kalau sering AFK nih. Oke, saya ngelihatnya ini udah bagus ya. Ini udah bagus. Desainnya juga udah bagus. Cuman di sini ya teman-teman bisa lihat ya. Kalau si alat ini tuh mostly masih di area biru ini ya. Yaitu memang artinya safety faktor alat ini besar banget. Dan nilai 70 ton itu berarti ya masih terlalu kuat gitu ya. Kalau apalagi bebannya 70 ton, apalagi bisa dikurangin lagi bebannya. Nah, ini kalian bisa ngirit dari segi material dan cost. Nah, itu sih sebenarnya. Ya, oke, bisa di next. Nah, ini poros di rodanya ya, roda belakangnya ya. Bukan Mas, yang di frame atas. Di frame atas yang bagian mana itu? Di area sini. Oke, ya. Nah, ini juga. Nah, kenapa saya bertanya seperti itu? Karena ini komponen di mana, komponennya di mana. Nah, lebih bagus lagi mungkin ini bisa kalian kasih legend di sini ya. Legend untuk posisi alat ini ada di mana gitu ya. Legend, misalnya ini conveyor kalian secara 3D gitu kan, ini ada bugnya. Nah, ini kalian bisa tunjukkan pakai panah seperti itu. Nah, itu akan lebih bagus lagi ya penyajian presentasinya. Karena orang akan tahu di mana letak alat ini gitu ya. Dan kenapa ini jadi pertimbangan untuk dianalisis mungkin karena posisi dan bentuk alatnya yang kritikal dalam penggunaan alat ini gitu ya. Ya, ini juga masih aman banget alatnya. Ya walaupun dia udah sampai di nilai 500. Ini MPa 500. Nah, ini lebih dari 500 ini. Kayak materialnya juga material kuat ini. Enggak, tapi nggak masalah. Cukup cukup bagus pemilihan materialnya berarti ya. Oke, next. Pada selanjutnya. Oke, jadi kesimpulannya ya. Iya, betul. Jadi memang dengan hasil analisis yang ada itu udah proven bahwa alat ini tuh cukup kuat ya untuk digunakan. Ini saya suka sama desain ininya tadi ya, desain ininya gitu ya. Jadi memang untuk mem- untuk menahan suatu beban kita bisa kasih geometri yang bentuknya itu seperti spring back gitu ya. Nah, itu inovatif ya, menurut saya itu inovatif dan digunakan dalam satu desain. Ya, bagus, bagus. Bahkan kita bisa minimalisir material dengan cara desain seperti ini. Oke, mantap ya.
Oke, itu aja komentar dari saya teman-teman ya. Saya kembalikan lagi ke teman-teman. Silakan. Baik, saya sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.